Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Ini channel Ngelindur, ini video pertama kita. Channel Ngelindur ini kepanjangannya apa, Gil? Ngobrol santai lan udur. Benar, ngobrol santai lan udur. Jadi kita ini membahas tentang fenomena sosial, budaya, dan kultur yang ada di dalam masyarakat. Mungkin karena kita tinggal di Jogja, yo banyakan awal-awal kita akan membahas banyak hal tentang sesuatu yang dibicarakan di Jogja. Nah, kayak gitu. Tidak hanya soal budaya, lebih khususnya nanti kita akan seminggu akan tayang 2 kali, malam Jumat dan malam apa ya? Malam Rabu. Pasti belum tahu, tapi yang pasti yang satu tentang budaya kan, budaya ataupun misteri. Misteri lah. Yang kedua tentang fenomena sosial yang baru mungkin viral atau banyak diperbincangkan di Yogyakarta. Oke, nah saat ini kita lagi ada di salah satu rumah yang beberapa tahun silam itu sangat viral karena saking angkernya rumah ini, kemudian itu ditulis oleh seseorang ya, namanya Mas Genta, kemudian saking viralnya itu sampai jadi film juga. Nah, ini adalah rumah yang disebut dalam keluarga tak kasat mata. Nah, oke, kali ini kita bakal membahas tentang fakta-fakta yang ada di balik rumah ini itu sendiri ya. Jadi kali ini kita udah bersama Mbah Mada. Ya. Halo guys. Mbah Mada ini X dari KTJ, kemudian beliau juga bikin channel sendiri sekarang namanya SI Supernatural Investigator nih, Mbak ya. Oke, jangan lupa nanti kita tonton videonya teman-teman sampai habis ya. Ini bersama saya Mas Irwan Supenggi dan saya Ragil Semrong. Oke. Mbah, iki Mbah Mada. Anu Bang, sejarah rumah ini dulu aja Pak ya. Oke, Gil. Bahas Gil. Ya bahas ya. Rumah ini dibangun tahun 90-an akhir. Iya sih, saka strukturnya kelihatan. Kalau kita lihat nanti di akhir tayangan ini, dalamnya rumah ini, ruangan per ruangan akan terlihat dari arsitekturnya. Ini rumahnya orang kaya tahun 90-an akhir dibangun. Dan memang rumah ini dibangun sebagai bukan untuk rumah hunian, tetapi sebagai ruang usaha. Karena sejak dibangun awal ini memang sama yang punya nggak pernah dihuni, tetapi dikontrakkan. Yang punya memang punya beberapa rumah seperti ini, ada di Jalan Kaliurang, ini Jalan Magelang. Ya memang sering kosong. Jadi memang tidak dipungkiri ketika rumah ini kosong berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun akan dihuni oleh sebangsa jin ya. Kita sebagai makhluk hidup di dunia ini, sebagai umat yang beragama, tidak bisa memungkiri bahwa memang tidak hanya manusia, tumbuhan, dan hewan yang ada di dunia ini, tetapi juga ada jin juga. Ini fitrah manusia, dan itu tidak perlu ditakuti karena memang manusia diciptakan di bumi ini oleh Tuhan sebagai khalifah tertinggi atau makhluk paling sempurna. Bahkan kita ini lebih sempurna daripada malaikat. Nah, jadi memang kalau memang ini sering kosong, ketika diceritakan banyak jinnya atau hantunya ya itu sebagai sesuatu yang fitrah ilahi, sebagai sesuatu yang sangat alamiah, biasa. Itu sih mungkin sejarah singkat tentang rumah ini. Nanti bisa ditanyakan kepada pakarnya ini, Mbak Mada, tentang kondisi terakhir rumah ini yang sudah dibersihkan, yang sudah
auranya sudah jauh berbeda dengan beberapa hari atau bulan atau tahun silam. Nah, sebenarnya kisah itu kan wis suwe kan, Gil. Maksudnya wis udah beberapa tahun yang lalu atau kemudian 5 tahun lalu. Ya. Nah, Mbah Mardhani waktu itu ikut terlibat kan, Mbah? Maksudnya dalam pembuatan buku dan itunya itu aku mau diceritain dikit, Mbah. Nek itu ya soal buku itu itu kan iya, Mbah? nganu yang bikin kan sahabat kita Mas Genta ya. Bener. Bonaventura Genta. Jadi pada awalnya kan dia dulu istilahnya kerja di sebuah perusahaan ya, dan kebetulan dia perusahaannya itu kontraknya di sini. Nah, selama perjalanan dia tuh bekerja di sini, dia mengalami banyak fenomena ya. Benar. Fenomena yang horor, kemudian dia menuliskan di sebuah forum internet terkenal waktu itu ya. Sekarang udah gitu. Ya. Ternyata tak golek ya wis ra ono gitu. Terus kan jadi rame tuh itu. Terus pada akhirnya dibuat oleh siapa ya? Ditawarin sama penerbit untuk dibuat buku waktu itu. Nah, ya kalau saya amati ya, saya perhatikan juga, dan dari cerita-cerita ya beliaunya ini bukan mistis ya, maksudnya. Benar. Ya memang fenomena itu ada, tapi kan bagaimanapun juga ibaratnya seorang koki, seorang tukang masak itu kan nek ben masakannya kan tambahi micin, tambahi bumbu, ben tambah istimewa itu loh ya. Ya ibaratnya ben tambah ibaratnya hidangan itu dihidangkan tuh ben ketoke mewah gitu kan ya, seperti itu. Ya ada, tapi mungkin tidak seperti yang di benar. Kan gitu. Ya enggak apa, mungkin beliaunya juga enggak akan mengira kalau itu akan menjadi viral. Itu, iya, betul. Dan kaget juga loh, kok jadi rame gini tulisan saya kan seperti itu ya. Benar. Nah, waktu itu tuh aku kan delok pertama kan, Mbah, itu sebenarnya perusahaan tempat Mas Genta itu bekerja. Itu kan salah satu pendiri yang ikut juga foundernya. Kemudian aku confirm ke salah satu ownernya bahwa kok yang ini gitu nanto, gitu. Yo memang serem le ngono. Tapi yo nak kowe pengen ngerti detailnya langsung tekon Genta ngono. Wah, karena aku ora kenal toh, Mbah, makanya itu. Jadi sebenarnya aku sama Ragil bisa dapat akses ini kebetulan sing duwe kontrakan juga teman SMA-ne dhewe Gil. Nah, itu teman SMA-ne dhewe. Oh, SMA 4 ya? Teman dari SMP. Kalau saya teman dari SMP, SMA, bahkan main, bahkan saya seperti keluarga sendiri di. Siap. Anak terakhir ya. Memang ketika ada apa-apa di keluarga itu saya yang turun tangan. Saya yang diminta membantu. Nah, itu saya mau tanya itu ketika itu saya kan tanya boleh. Biasanya kayak pakai borongnya ini kan. Enggak kepo lagi. Nah, itu terus ketika rumah itu menjadi viral dan bahkan penulisnya juga nggak akan mengira sampai ramai seperti itu ya. Dan apa yang punya rumah bagaimana menyikapinya? Apakah tidak terima? Apakah bagaimana? Atau ya biasa aja? Sebenarnya awalnya sih biasa aja. Awalnya biasa aja. Dan setelah perusahaan itu pindah dari sini, rumah itu kan kosong, sempat katanya mau direnovasi. Dan yang punya rumah ini kan punya apa istilahnya ya, pemasaran untuk rumahnya. Tapi sejak viral itu akhirnya rumah ini malah jadi nggak laku. Orang mau sewa katanya takut, mangkrak ya. Jadi mangkrak, mubazir gitu. Terus sebenarnya dari cerita tersebut diuntungkan dan dirugikan. Diuntungkan dengan terkenalnya rumah ini, tapi terkenal karena angker. Jadi setengah dirugikan, jadi kontrakan ini nggak laku gitu. Iya benar. Tapi karena memang mungkin yang punya rumah sudah terlanjur kaya, jadi ya wis lah itu. Wis lah biasa. Dan tidak mau urusan lah ya. Tidak mau urusan. Tapi gini yo, aku maksudnya namanya aku dulu sempat bekerja di industri kreatif kan, Mbah. Maksudnya di dalam industri kreatif itu kan uangnya kan beberapa harus menulis wakwaan ya. Istilahnya bandel lah sama saiki. Nah, apakah memang ya di dalam setiap rumah kan ono demit itu. Memang ono setane, ono demit ya, jin lah kita ibaratkan. Nah, itu apakah mereka itu memang akan mengganggu kita ketika kita itu memang berbuat yang tidak baik? Misal
waktu ini dijadikan kantor, mungkin siapa tahu ada yang Udah minum, mabuk, atau main, atau mungkin kalau anak-anak nom kalian biar kan seneng nyimeng atau opo kayak kita kan pernah muda ya, kita dulu pernah muda, mesti suka yang sukanya apa, anak muda itu sukanya apa namanya istilahnya penasaran dengan wah sini angker. Kita pernah sekolah mbah dulu mbah. Setiap sekolah itu pasti punya cerita angker. Wah kamar mandi sini pernah ada yang gantung. Oh kabeh sekolah kabeh sing gantung iki sing gantung wong piro ya. Kan seperti itu mesti punya kayak gitu. Kampus, setiap kampus ini punya cerita mistis sendiri. Nah, anak-anak muda sukanya kayak gitu. Apa karena memang keusilan mereka terus akhirnya nyoba-nyoba dengan jailangkung, nyoba-nyoba dengan main-main kayak gitu, akhirnya mengundang malah yang sebenarnya jin itu pasif menjadi agresif. Itu apa pengaruh Mbak ya? Yo ada seperti itu ya, yang seperti itu memang ada. Cuma gini loh, ketika kita membahas seperti itu, kita berarti akan bicara masalah soal tata krama. Nah, tata krama. Okay. Generasi kita ya, dan generasi hari ini mungkin sudah jauh berbeda tata kramanya ya. Nah, nek ade mungkin sama ajaran Mbah ya, ade sira ono rada anu lah, oh aja lah iki kita adene ngene iki kurang pas ya. Ngene kan ada rasa sungkan lah ya gitu ya. Tapi berbeda dengan generasi saat ini ya. Mungkin ya. Jika urusan apa sih? Wah, ade iki lah ya manusia sempurna ya. Oke lah kita manusia sempurna, tapi kan ya tidak terus begitu juga. Terus ade ibaratnya ono kirik yo digajul ngono ya ngamuk lah seperti itu. Ya, itu loh. Nah, ketika kita bicara masalah gaib jadi seperti tidak jauh beda dengan hal seperti itu, bahwa ketika ade ini menjadi orang yang ya wis lah uripe dhewe-dhewe, kita menghargai, kita lurus apa sing diajarke agama, apa sing diajarke negara, jadi sing ora aneh-aneh itu ya mereka ya tidak akan aktif, tidak akan ganggu. Tapi nek ade usil kepo, nah itu loh. Sebenarnya fenomena mistis itu kan di mana-mana banyak ya. Saya tanya punya panjenengan mesti yo biasa, kunci ketelengsut apa gitu biasa ya. Betul. Tapi nek ade tidak mengabaikan mesti ya sudah biasa itu ya tidak apa-apa. Tapi ketika ade kepo terus wah itu apa ya kayak wong kan dirasani yo GR ta dendase akhirnya yo mereka akan show off meneh tambah ngono lho. Itu loh, nek saya seperti itu. Iya benar. Setiap rumah itu mau tidak mau biasanya ada penunggu jinnya ya Mbak ya. Yo. Kira-kira itu kita sebagai manusia, sikap terbaik itu diusir, didiamkan atau gimana Mbak menurut Bang Ade? Aku tak cerita ya. Oke. Aku ki kadang-kadang ya risih ya. Di apa manggon nang sebuah rumah di daerah Magelang pinggir lah ya. Nah, aku setiap malamnya aku kan nggak pernah tidur, jadi main game apa main apa lah. Nah itu ada ibu-ibu yang selalu melihat saya, ibu-ibu dalam tanda kutip. Iya. Aku ini risih ya loh, piye ya. Nah itu kan korin dari yang punya rumah dulu, udah meninggal, di Jun ya. Nah apa ya tak usir? Kan juga mungkin toh, mungkin ganggu orang dari ya mereka diri sih loh. Ayo nek jenengan misalnya lagi nang omah dhewe, yuk koyone orang sing ndelokke nek ta ono sapa. Seperti itu ya. Iya. Apa yo koyo kan diusir, ya ora apa-apa to. Gitu loh. Ya ada sing kudu diusir ono, sing ora ya ora. Oh sing ono sing elek sing diusir ya ono. Sing koyo ngono kuwi sing ora ganggu ya dijarno wae. Lah kepiye? Ibaratnya kok ono kucing ono semut ono, oh ya ade ora apa-apa kok digusah kan gitu loh. Hidup kita kan tadi jenengan tadi ketika bahwa hidup kita berdampingan benar. Kecuali nek kiriman apa suatu hal sing gak dimarai loro, marai anak daerah well itu jadi upakara dari simbah-simbah seperti itu. Nek saya ora kabeh ya kudu apa yo iya. Nah ini balik lagi Mbah ke keluarga tak kasat mata ya Mbah. Kan waktu nek dicerita itu demit atau setannya itu menampakkan dia se-ekstrem itu gitu loh. Tapi mungkin nggak sih Mbah memang apa iki? Ora. Nah mungkin nggak sih Mbah maksudnya memang dia itu akan menampakkan
parah kayak gitu loh. Bikin kita sebagai manusia itu selalu merasa takut dan terancam kayak gitu loh. Ada anu ya, ini berarti jawabannya dua ya? Iya, Mbak. Yang KTKM sama yang anu ya? Iya, benar. Oke. Tadi kan saya bilang kalau yang di anu kan Bapak itu ada sebuah cerita Benar. yang mungkin ibarat seorang koki tadi kan, Benar. macam-macam ya. Yang jadi kan nanti bisa simpulkan sendiri lah. Benar. Nah, untuk sosok yang bisa mewujudkan diri kan ora sembarangan iso ngono kuwi. Iya. Ora waton ngono kuwi. Sebagaimana juga manusia ketika ingin melihat mereka yang tidak kelihatan. Oke. Itu juga orang terpilih ya. Jadi jin yang bisa memperlihatkan manusia. Ora waton, ora yo wong. Yang di manusia itu kan ada orang yang mampu mengusir jin. Nah, di kalangan jin itu ada nggak ya jin yang kuat mampu mengusir manusia ya? Ada. Aku yang juga penasaran. Maksudnya jin sing dia sebagai dukunnya jin itu. Paranormalnya jin itu. Nek aku rasa jawab aku ora tau ngomong ngono kuwi. Jawab digusah jin lho ya ora tahu aku. Ya tahu ya kalau ngono kok awalnya ra enak ngono seperti itu ya. Ya mungkin seperti itu, digawe ra enak, digawe ya. Dan mau dhewe. Tapi mereka itu mungkin nggak sih Mbak, maksudnya sampai melukai kita atau bahkan membunuh kita itu ya mungkin bisa, nggak? ya bisa. Ketika ya nek iki sak ngerti ya aku ya dukun wong ngerti ya memang ade ngobrol-ngobrol omong kosong lah. Ketika orang jin itu disuruh manusia. Ya, alat atau sebagai alat. Sebagai alat. Ketika saya rasa karo misalnya jangan elek ya. Santet. Oleh ragil yo jebae to wong iki. Cangkeme bosok. Cangkeme bosok. Santet ngono. Aku kok orang jin ngono. Nah, itu bisa. Sebagai anu. Yang ini pertama, sing kedua jin sing terganggu. Sing merasa terganggu. Jadi misalnya ini ya ana cerita iki nang sebuah di tangga kancaku lah. Jadi magrib-magrib iki miso-miso. Bajingan asu, jadi perat ya. Oh sama aku pernah. Takut jin. Neng anu Mbah, ini aku ada pengalaman. Itu ketika aku naik gunung, medun dewe, naik motor, ya habis maghrib, suasananya habis maghrib menjelang isya itu motorku tiba-tiba macet. Itu di Gunung Lawu, di pos 3, antara pos 2, motorku tiba-tiba macet. Nggak ada apa-apa itu. Saya doa sebisa mungkin, tapi mungkin karena doanya itu dengan rasa ketakutan, motorku tak urip ora gelem. Akhirnya kena mangkel. Aku miso-miso sisan. Bajingan asu, metu sisan arep ngetoki. Aku kesel awak aku iki. Aku arep mulih mingat ra ganggu kowe. Tak starter, motorku tiba-tiba hidup. Nah, iki mau jalan-jalan malah misuh iki. Nah, kuwi ngene ya. Memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada doa. Ya tak praktekke kan. Ya tak praktekke Mbak. Nah, ya kan. Di suatu ketika aku dibusuki nang kuburan aku. Gua aja kira bengi aku. Lah aku iki apal dalan yuk senang kene. Aku miso-miso ngono. Anak aku bilang miso-miso. Bajian asu wanene anu apa jenenge aku diblusukke ngono. Nek wani jedol kene tak ajar ngono kuwi ya. Ora apa-apa ya, akhirnya aku bisa sadar. Nek logikane iki logika ya. Logika. Sama seperti ketika adik kesurupan lah. Oke. Berarti iki logika ketika adik iki merasa marah. Aurane adik kuat, Pak. Oh iya ya, setuju. Adik kuat. Oke, ya. Ketika mau diganggu kan aurane adik minggring-minggring lho. Kok wani ora nek adik wani tenan ngono isane ngono ya. Dia malah Ya wis, iki wong edan wis kasat gangi ibaratnya ngono ya. Iki sik penemu ngono lho. Kedua kaya wong kesurupan. Nek kaya kesurupan kae, aku ana wong kesurupan tak kamplong lek. Apa sama duyui wisan ngono. Kuwi kan kaya nek jenengan logikane nek dikunci ning kamar nang wae. Ora ngono. Oh jenengan nek tangi turu lho. Wong kesurupan tangi turu to. Anu ayo tangi turu bae wae ka. Kayak ngono kuwi. Beda nek ketika tangi turu to rasane dugaan duyui. Langi. Seperti itu. Kayak ibuku seperti itu dulu. Jadi kalau ini tendang tidak langsung emosi kan. Sadar. Jadi menguatkan kesadarannya dewi, kira lho. Jangan diganggu. Wong sing diganggu kuwi wong sing kelihatan kesadarannya. Oh, yang sering ngelamun apa sering kesadarannya seperti itu, kecuali adalah orang-orang sing duwe niat elek dijati nek iso mungkin. Nek aku penemuku ngono lho, Lek. Karena apa sing tok jenenge lakukan kuwi aku ya tau ngraketake kabeh. Oh, ngene iki ternyata dadi kaya wong bunuh diri kae nang wong bunuh diri ya datang nang munggah gunung adu dinten ini. Dene iki wis nekat dan wis mangkel emosian tak diganggu. Ngopo ya Lek buat mburi iki? Ora ono apa-apa. Lawane wah banget. Oh, ngono kuwi lho Lek. Nah, iki logika lho untuk masalah bisnis klinik lho ya. Iya. Iya benar. Artinya membangkitkan kesadaran. Ketika adik marah mangkel kan adik sadar penuh. Wih nek aku Le.
Iya, gimana? Nah, setiap rumah itu mesti biasanya apa ya? Setiap rumah untuk jinnya dipindah, kasihan jin lama-lama kepinggirkan manusia emang hebat ya. Loh, iya Lek. Dadi ngene lho Lek. Iki ngene Lek. Dadi Gimana lah? iki Terpinggirkan kalau transmigrasi ya, jin sana yang gunung udah tinggal mendaki, bising. Memang semua jin tuh nggak seneng sama kebisingan atau apa gitu. kan alami dewi ya. Alami dewi kan jelas Dewi, jelas beda kan. Ketika mereka kan Ketika ya wis beda. minggir. Adik iki jenenge manusia iki memang kan ya termasuk makhluk sing serakah ya. Ya jelas serakah. Adik iki memang kodratnya menjadi manusia yang serakah pancen lho. Semuanya. Dikai es jaluk kulkas makanya. Iya, pasti. Betul. Nah, ketika kaya ngono kuwi jin kan ya moni kan iki moni mesti kene alas ya. Iya, alas. Diwon wis bidamin. Ya Dibersihkan nyala udah, mereka. nyala. Tapi ada suatu titik ketika mereka akhirnya nanti mubal ya. Oh iya. Kuwi wis tercatat nang serat Dharma Gandul ya. Oh, Dharma Gandul taruh kalau tidak apa Jogja. Kalau tidak Dharma Gandul. Dan duluan nulis gitu, ini jadi kode juga. Engkau suatu saat oke berkakasan do jedul. Nah, memang sesuk kalau tidak kapan ada satu saat masanya ketika mereka wis merasa laku anu yo akhirnya mereka yo anu manungsa dan manungsa dhewe wis ora duwe jeneng iman iki wis tipis. Ya akhir zaman to kan ngono kuwi lah. Aku pilih ceritanya digaduk-gaduk lho. Tapi Gil, gue mau datang ke rumah ini tuh, gue kenapa ngerasa mual-mual. Tapi emang ini posisinya anu ya teman-teman ya, setelah cerita itu viral, kemudian rumah ini dikontrakkan itu tidak laku. Jadi kosong 3 tahun. Kosong 4 tahun, Le. Sekitar hampir 4 tahun. Kontrak tuh Sempat sebentar, sekali. sempat Setahun, sebentar. setahun atau 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan yang kontrak keluarga itu. keluarga apa anu? Keluarga. Kayak mobil box kan? Wah, sempat tinggal anu. Gue minuman mau bawa itu. Setelah rumah itu viral juga, ini sempat ada orang Bandung, orang Solo, orang Semarang yang izin nginep di rumah ini, Mbak. Sama yang punya ya diizinkan. Terus? Ya benar, yang nginep. And Ya, nothing nggak ada apa-apa. happen. Nothing happen. Nggak ada apa-apa. Tapi kamu tadi gimana, Mbak? Maksudnya datang pertama kali ke rumah ini, terus kamu mubeng. Ya enggak, saya enggak apa-apa ya. Maksudnya Nggak apa-apa saya ya, saya ya tadi kan belum dibersihkan samanya ini ya. Ya. Aku ki tidak pernah di mana-mana pun aku berusaha menetralkan semua perasaan sing berbau-bau Iya. ra enak gitu loh. Iya, Mas apa lah, ya, aku niat mlebu nang kene apik. Ya, Ya betul, seperti itu loh, nek aku ngono kuwi. Nyate apik ra ganggu. Ra ngrusui. Ya memang mau rasanya memang sembek, tapi Ya. aku coba menetralkan wis apa lah gitu. Ya diniati apik kok ora niat apa-apa. Berarti jin itu juga berhubungan dengan pikiran kita, Mbak ya? Oh iya no. Ketika kita pikiran jelek, malah mereka bisa muncul. Iya, pikirannya ade, anu, what you think, what you get. Apa yang kamu pikir? Saya. Masuk, Mikir masuk. apa? Nah, dia mikirnya, wah horor ya horor tenan. Iki mah kaya bukune anu apa jenenge Karen Armstrong ya, Mbak? Wah iya, ya aku maca kuwi. What you think, what you get. Ade mikirnya ora jero kono kono nyenengke ketemu bidadari ya, mungkin bisa ketemu lek. Mungkin lah ya. Heeh. Ngono lho, nek aku lek adike mikirnya sing apik-apik wae, angka agama ngajari to. Sesuai prasangka hambanya ya lho, kabeh kan ngono kuwi. Iya sih. Yo kalau menurutku memang ya kesimpulannya si rumah ini tuh ya, kalau aku tadi datang pertama kali yo serem karena memang rumah ini karena lama nggak ditinggalin, pas dibuka pintunya pengap ragil ya, pengap banget lah kayak gitu. Tapi untuk pas kita tour yang nanti bakal kita kasih lihat di akhir video pas tour ya, oh ya ternyata tidak sengeri itu, masih kayak gitu. Jadi ya saya sih sama Ragil tuh pengen ngomong bahwa yang dicerita itu memang tidak sepenuhnya benar, karena benar kata Mbah Mada tadi ada bumbu-bumbu yang memang harus dimasukkan agar cerita itu menjadi menarik gitu nggih Mbak. Ya niatnya kan tidak untuk seperti itu ya, pengen Benar, hiburan benar. aja lah beneran, tapi jadi viral seperti itu kan ya kaget juga yang Ya, sama dengan banyak cerita viral yang lain sih, baik di Twitter, baik di apa forum-forum yang lain, cerita horor itu kan pasti ada bumbu-bumbunya. ya wajar lah. Kalau gitu. nggak dibumboni apa aja kan. Tapi aku bingungnya itu kenapa setiap cerita horor itu selalu viewersnya selalu banyak. Apakah
apalagi ini ya yang keluarga tak kasat mata ini ya, kalau nggak salah waktu itu disebutkan sekitar 120 juta viewer. Kayak gitu. Apakah memang masyarakat Indonesia ini senang dengan cerita horor, entah itu nyata atau tidak, apalagi yang nyata ya, ini kan karena cerita nyata jadi yang nonton banyak, ataukah memang nggak peduli nyata atau enggak, masyarakat Indonesia ini senang? Menurutmu piye, Mbak? Bang ada sebagai Karena ini sarjana arkeologi. Oh, ngene lho, jadi Masyarakat Indonesia senang budayawan lho Bang, Mbak. oh ya ora budayawan. Iki aku mengatakan wae ndelok saka fenomena sing saka saya. Iya. Anak-anak zaman sekarang tuh ming kepo asline iki ya. Kepo, pengen ngerti, nek pengen ngerti jare apa? Ya wis, ngono lho. Nek wong jaman ben ora kepo karena mereka lelakon dhewe. Lelakon dhewe, Oh, ngono kuwi ya wis meneng. Nah, karena ketidaktahuan dan kemalasan. Kemalasan apa? Kemalasan Pak Dik wong Jawa lho, Lek ya. Wong Jawa ki kudune duwe sing jenenge kewaskitaan. Iya. Ngerti sak durung winarah opo misalnya ngono ya bagian lah. Nah, kuwi iki koyo ngono saiki wis ilang. Nah, dan ketika koyo ngono kuwi budaya kuwi iso ono ajane to. Kewaskitaan kuwi sajane iso ono, cuma wegah nglakoni. Akhirnya sing muncul kepo ki makae kayak ngerti ning wegah nglakoni lho sepeda ngono kuwi ya. Oh, jarene kae, jarene. Dan ketika jarene kuwi kok tambah-tambah apa. Akhire ngono kuwi. Akhire narik kabeh wong sing do pengen ngerti dadi do pengen kayak ngomong kabeh ngono lho. Memang satu lho kekepoan. Tidak pengen tahu. Asline ngono kuwi lho aku lho Le. Ya, tapi ya memang apa namanya? Cerita-cerita tersebut punya akses juga sih Mbak ya sebenarnya ya. Punya akses. Kalau ini tadi sebagai contohnya karena cerita tersebut jadi rumah ini nggak laku dikontrakkan itu kan juga. Iya, akses juga kan merugikan. Jadi aku emang wae omah ngene iki sing radio omah wae akeh kok. Oke. Sampai dianggurkan. Nganggur. Aneman-eman. Ya nek aku ngono aja nganti kabeh iki kan muspro mubasiran ngono. Iya ya. Itu sih paling itu gila ya. Tak mau meneh. Jadi intinya gini loh, maksudnya nek saya menyikapi mengenai rumah ini ya kalau ditanya apakah itu horor, ya horor karena lama tidak ditinggali. Karena jin itu kan biasanya menempati rumah yang 40 hari nggak dipakai ya. Nah, biasanya ketika jadi itu kan akhirnya ini kan juga pinggir jalan besar ya, banyak mungkin orang kecelakaan atau apa terus sampai sini kosong. Oh, nang wit ya bosen ta mungkin to. Nang wit ya wegah. Kok dianggrang. Oh, omah gedung kae. Anggrangnya jin barang ya. Anggrang jin ya uripe ning omah wis. Omah gedung e oke kancane ya. Seperti itu. Nah, dia ngumpul nang kene. Nek anu Mbak, nek omah kok mesti kok jin ki rata-rata ning sumur. Ning kamar mandi rata-rata pawon. Ya kan jarang lho ning ruang tamu apa ning pesolatan. Karena adik ceritasin nang kono Le. Coba adik iki ndak dino nang sumur terus sak sumur. Duitnya ayo lunga wae. Padahal lho, Mbak. Kalau saya ditanya tempat paling favorit di rumah itu WC. Karena di WC itu mesti punya banyak inspirasi. Ketika saya dodok ngising ya, karena ngedep itu mesti inspirasi macam-macam itu bagus. Saya dapat inspirasi itu ketika mau tidur sama ketika nongkrong di WC. Apa mungkin ketika nongkrong di WC itu adalah bisikan penghuni rumah itu juga bisa loh Pak. Jadi inspirasinya saka kuwi. Aku ya mikir kuwi ngono lho. Aku ya ngono kuwi. Apa madani Mbak? Ora udur lho Mbak kok sing kontra. Oh iki tenan aku iki. Aku pian ngukur ngono kuwi lho. Nah ini kan basa-basa jin sing elek-elek kuwi kan senengane sabone nggon papan-papan sing reget ya. Reget. Apa jojo aku iki nak ngene iki nongkrong rokok ngene iki nang ngene iki ono sing iki itu ide sowe ya. Akhirnya aku juga ora tau nongkrong. Oh, tak hindari suwe-suwe nang. Oh, padahal nyenengke banget Mbak. Aku kan. Aku setengah jam. Aku ora tau lagi. Karo arep turu lho, arep turu ki karo bayangke sapa. Bayangke sing ora-ora lho, Mbak. Ya aku banget nang iki. Oh, nek suwe detail aku takonnya ini. Nah, aku mbien ngono kuwi saiki yo ora tau ngono lek karena yo makae karena nggon keget-keget kuwi ya. Iki omah iki barang kan papan dadi toto digo yo reget to iki. Yo seneng. Mesti pawan. Mbak ngene Mbak. Apa kenapa ini juga pertanyaan juga Mbak? Jin-jin yang di rumah sama yang di hutan itu bentuknya beda. Ya beda. Oh, emang beda. Ya beda. Terus kenapa? Jin Indonesia dengan Cina, Eropa ya beda. Ya padha wae asline. Oh, mosok padha wae. Ini Mbak, apa jin itu memang menampakkan sesuai dengan bentuk aslinya atau itu cuman gambaran? Bentuknya sebenarnya dia itu cuman bola api. Ketika menampakkan kepada manusia dia dengan bentuk apa yang ditakutkan manusia.
Wong barat kan nek diwirui tuyul, mungkin lah guyu. Kak Kester. Wong Indonesia diwirui apa jenenge? Vampir ngekek. Kamu dimetul aku ngene lho. Terus dikai kertas, dia kenal lho. Nah, saiki aku takon nek saiki manungsa ya to. Manungsa sak donya iki bentuke padha ra ndek mripat. Beda. Padha. Konsep secara global padha ya. Nah, cuma mengko rambut anune. Oh, beda kambine. Anune matane biru. Rambutnya abang. Ming ngono to lah. Ya sipit, ngono kuwi. Asline ngono kuwi. Cuma ya to, cuma kan ceritane kan kaya nang Jawa ki sing diudang-dene kan bangsa pocongan. Cerita mbah-mbah. Biyen akhirnya kan generasi kan wedi. Nek biyen-biyen ora ono ora apa-apa kaya pocongan ngono. Ya ora apa-apa. Ngono lho. Wong demit Image. 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 Jawa karo Kalimantan kuwi beda padahal padha dojine lho. Ya kuwi kan image soalnya. Image. Jadi yo nek Kalimantan kok ya Kalimantan tahun ini bae kan. Eropa kan ganteng-ganteng. Dume tok kaya nggon apa kayak film Eclipse apa? Hampir. Anu. Culen lho sing keluarga Culen lho. Ganteng-ganteng lho. Dracula gantengnya. Kuwi ke meo-meo kuwi lho. What you think, what you get. Wah, yang dipikirkan tadi apa sing dibedani lho ya. Kan aku ndek kanca jenenge Mas, Mas jenenge Budi Mamo kuwi. Kuwi dadi wong jare rene. Amu arene kuwi jare arene Rasido kuwi. Kuwi kan bakule bakso. Lah kuwi iki nek karo gendruwo berarti biasa berhubungan ini. Nek ro pocongan gilone setengah mati. Demite wedine ro pocongan. Ro kuntilanak biasa tapi tau ngalami trauma biasanya. Oh, iki trauma. Ono cita-cita sing ben marai wedi ngono. Kuwi kan termasuk kaya dhewe kaya aku ya. Kayak dia ngomongin anak dia aja sekalian diudeni ngono kuwi. Ben ra wedi ngono lho. Jadi kan medeni itu ngaget-geti ya jenenge demit ini. Yo jenenge ra medeni lho kadang-kadang ya. Cuma kadang memang bedundul lho. Mak bedundul kaget. Awakmu tak getak. Wah, lu buah juga ra lho. Ada kuwi asline ngono. Ini lho jin yang bisa memperlihatkan kepada kita itu juga jin-jin terpilih ya. Iya, lakon, jin lakon orang yang ilmunya tinggi lah ya. Orang lakon anu lah. Nah, aku lho Lek, aku yo ora ngerti, aku yo wong radong ngene. Kasarane ngono kuwi. Oke, siap. Ono tarane Lek. Aku tak krokok saya. Oh ya wis siap. Oke, terima kasih nggih Mbah Mada. Siap, makasih ya. Datang ke channel Ngelindur. Sorry Nek, ono salah-salah anu dalam penyampaian. Siap. Nah, jadi intinya seperti itu ya teman-teman bahwa rumah yang ada di dalam cerita keluarga Tak Kasat Mata ini ya setelah ditinggal berapa tahun ya memang tadi kita kesini hawanya benar-benar nggak enak, tapi itu wajar. Di setiap rumah itu selalu ada setan dan jinnya. Selama maksud kita itu baik, selama kita tidak mengganggu mereka, itu tidak akan mereka itu untuk nyentil kita ya toh Gil. Nah, oke, mungkin video dari Ngelindur cukup sampai di sini. Semoga kalian menonton sampai habis. Habis ini kita kasih video tentang room tour dari rumah ini sendiri ya. Kemudian jangan lupa untuk like, subscribe, dan mampir ke channelnya Mbah Mada yang nanti linknya akan saya taruh di box deskripsi bawah. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, sugeng tindak. Sugeng Pinanggian malih. Sugeng Pinanggian malih. Rahayu. Rahayu bakal tahu. Rene, rahayu ingkang pinanggih. Rahayu ingkang pinanggih. Rahayu bakal tahu. Siap. Sore hari ini, malam hari ini kita mencoba untuk investigasi di dalamnya. Memang rumah ini sudah sangat lama kosong ya. Ini katanya salah satu tempat yang paling angker di rumah ini. Boleh disut Mas? Kamar mandi ada apa-apanya. Tapi mungkin karena memang lama kosong jadi sangat terlihat kotor. Alhamdulillah tidak ada gangguan apa-apa di rumah ini. Auranya juga sudah sangat berbeda.
rumah biasanya. Nah, ya di belakang gudang yang terkenal. Dua kamar mandi belakang yang memang kondisinya kosong 3 tahun, jadi berantakan semua di dalamnya. Ini konon katanya gudang yang tidak pernah bisa dibuka. Ini ruangan paling luas yang banyak penghuninya katanya seperti itu, tapi setelah kita lihat-lihat ya nggak masalah, nggak ada yang perlu ditakutkan, aman semua, bersih. Ini gudang kecil yang katanya nggak pernah bisa dibuka. Ini dapur kondisinya, ini namanya tidak ada yang perlu ditakutkan. Memang yang namanya jin itu pasti ada, karena itu adalah fitrah dari penciptaan Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia, makhluk yang memiliki derajat paling tinggi, tidak perlu takut dengan hal tersebut, karena selama kita tidak mengganggu, selama kita tidak punya niat buruk, mereka juga tidak akan mengganggu kita.